Wih rempuk, FBR hidup kurang ajar, dihajar Jabodetabek kita rebu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bisa dari mulai ceker ayam ya, Sob? Apa ceker lebih gede? Kalau kami kilokan ya, berbulan-bulan kita kerja nulis kagak bagus ya. Udah bagus banget. Bagus sih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, baik nikmat sehat walafiat, sehat panjang umur, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di kediaman kami dalam rangka 100 hari almarhum kami. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabatnya dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatul Isma di hari kemudian. Amin. Para jemaah sekalian, atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Semoga dengan kehadiran para jemaah sekalian akan memberikan berkah dalam keluarga kami, dan acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini banyak kekurangan, baik tempat, hidangan yang kurang berkenan di hati para jemaah, mohon kiranya Allah dimaafkan. Demikian sambutan ini disampaikan dari Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Iya. Oke, lumayan ya. Bang Ais sementara belum ya, karena Pak Sami juga sementara belum ya. Jadi yang udah kita kasih redaksinya tentang sambutan, kita asal-asal lagi. Nanti bagian Bang Saro, bagian doa ya, saya pengen dengar lagi doa awalnya. Mas Marco udah kelar nulis? Udah. Jadi coba sini terus sampean sambutan. Kalau ini suaranya lebih menggelegar lagi. Belum ya? Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati guru besar kita Al-Mukarram Ustadz Syarifuddin Qolik, yang kami hormati orang tua kita Bang Saro, yang kami hormati Bang Kuat, Samio, Aisyah, Bang Ais, Bang Sadri, yang saya hormati Bapak dan jamaah sekalian yang tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada Bapak dan jamaah sekalian.
Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai banyak nikmat, baik nikmat sehat, panjang umur, dan sehat walafiat, dan sehat kesempatan yang dengan nikmatnya tersebut kita masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Ya, terus serta selawat dan serta salam semoga tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin. Hadirin dan bapak-bapak jamaah sekalian yang saya hormati, atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak pada acara malam hari ini, yaitu malam pada acara Walimatul Kiram putra kami, dan semoga niat dan langkah baik bapak-bapak dan jemaah sekalian mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga dengan kehadiran bapak-bapak dan jemaah sekalian mendapat berkah, memberikan berkah kepada keluarga kami, dan semoga acara malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, baik tempat sambutan, kesalahan dan kekurangan baik tempat sambutan maupun hidangan nantinya yang kurang berkenan bapak-bapak dan jemaah sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah sambutan dari kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari mulai awal sampai sedapatnya Bang Saro. Bismillah, ayo. Yang jelas. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, biha jami'al hajat, wa tuqribuna biha min jami'i sayyi'at wa tanfa'una biha ya Allah kala daraja, wa tubalikuna biha salbayatun jami'il hayat wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma taqabbal wa awsil shawab ma qara'nahu min al-Qur'anil azim, wa ma halalna wa ma sabahna wa ma istaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan sabilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati aynina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il ahli wa ila jami'il wa ila jami'il ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amirin wal muslimin wal muslimin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir Jailani, summa ila jami'il ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bariha ususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nahusuhususan man ittama hauna
Fulan bin Fulan. bagus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa'akrim nuzulahu Sip. wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana arinal haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Allahumma ij'al kubrahum Gasnya jangan kalau di gede pelan, jangan kalau kayak keburu-buru, kalem atur nafas dulu. Allahumma ij'al kubrahum rawda min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum rawdatan min hubratin nuran. Allahumma akrimna Allahumma la tahrimna Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna badahu wa la tahrimna badahu waghfir lana wa lahu. Allahumma anzil langsung kalau mau itu langsung Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi saqaratil maut najatan min al-azab wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, penjelasan buat Sarok ya. Jadi saya ulang, untuk doa arwah nggak usah ngayap ke B, nggak usah ngayap ke C, nggak usah ngayap ke D ya. Fokus dan konsentrasi di doa arwah yang tadi itu ya. Yang tadi Allahumma ij'al wa taqabbal ditambah dengan doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ya. Kemudian tambah dengan doa penutup Rabbana zolamna, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana sampai Rabbana taqabbal dan sampai Rabbana atina. Udah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sebab apa? Yang namanya doa arwah emang fokusnya di situ ya. Kecuali kalau misalnya dalam satu majlis selamatan, majlis walimatul arus, majlis sedekahan kemudian itu doa arwahnya malah yang dikurangin, yang dipangkas. Doa selamatnya banyakin. Doa arwahnya cukup Allahumma ighfir lahum warhamhum gitu aja. Doa bebasnya dibanyakin gitu. Oke, saya pengen dengar juga nih Saudara, udah lama kagak belajar doa nih. Coba doa yang bukan arwah yang ente dapat aja Saud. Doa sholat. Kalau doa arwah kan itu belum nguasain. Doa sholat coba sejauh mana yang ente dapetin coba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala Saat ini ya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan lillahi ni'aman wa ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali
وجل الكريم عليم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا من الكسل والبخل والحرام وعذاب القبر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم افتح لنا حكمتك وانشر على رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتعبدنا وتحميل تسمع يا الله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pak Guru di rumahnya Pak Guru Samio mau sedekahan umpamanya saya nggak ada, kemudian lagi Iswadi nggak ada, RT nggak ada, Nurholik nggak ada, yang ada cuma Bang Saro, Pak Kuat, Bang Ais, Mas Sularto, Isal, kan gitu ya, atau Bang Buang gitu. Nah, ketika itu rotan itu akan tidak akan berfungsi. Artinya apa? Daripada nggak ada yang mimpin, akhirnya kan kita minta kesediaan Bang Saro kan gitu ya. Nah ini artinya karena hanya ada Bang Saro, mau nggak mau Bang Saro yang kita minta untuk baca doa atau mimpin takbir. Nah kondisi seperti ini pasti terjadi nih, ya nggak? Kondisi seperti ini pasti terjadi. Kecuali kalau keadaannya umum, ada saya, ada Iswadi, ada RT, ada Nurholik, ada Ihsan, itu sih kagak usah deh ya. Artinya itu mah keadaan normal ya. Tapi bisa jadi nanti kalau misalnya lagi tahlilan ya, kita minta nih kesediaan jamaah kita yang memang udah mumpuni. Ayo Bang Soro mimpin tahlil. Walaupun di situ ada Nurholik, ada Ihsan, ada RT, ada Iswadi, ada Bapak Haji Jalil. Tapi saya pengen nih di medan yang lebih formal, di medan yang lebih luas ya, di medan yang lebih banyak orang forumnya, kita minta kesediaan Bang Saro untuk mimpin tahlil atau mimpin doa. Di situ tuh ya tes nyali, uji nyali akan kelihatan gitu. Kemudian masuk kepada belajar yang lain ya. Saya pengen tanya tentang tajwid aja dulu dah. Sampai ide pembiguna dari Idar Halki. Idar Halki hurufnya ada berapa soal? 6. Rumusnya? Rumusnya nun sukun, patah tain, kasroh tain, nomor tain. Bertemu dengan huruf N. Bertemu dengan huruf yang 6 gitu ya. Maka hukumnya jelas. Idar Halki atau dibaca jelas. Itu komiguna. Jumlah yang 4. Ya, min, waw, nun. Hukumnya rumusnya nun sukun, patah tanwin, dumah tanwin, kasroh tanwin. Bertemu dengan huruf yang 4. Dibacanya idgham.
Indomie atau samar ya. sama ya. Coba minta satu contoh idar haki yang ente ketahui, satu contoh aja. Nih contoh ya, idar haki contoh yang gampang. Min haitsu min haitsu rumusnya nun sukun ketemu ha. Kalau idgham biguna yang paling gampang contohnya Pak, mayyasha nun sukun ketemu ya, itu yang saya maksud ya. Contoh ayat. Atau yang kalau misalnya ketemu waw, contohnya Yahudiyaw wala Nasraniyaw gitu ya, itu ketemu. Nah itu kalau yang waw. Kalau yang bisa dirahati ketemu ain, sami'un alim, sami'un alim ya, sami'un alim, atau azabun alim ya, tuh domaten ketemu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Bara, Kapten Amerika. Nih, pada kesempatan ini kita ketemu dengan satu ulama yang ada di Kalideres, namanya Pak Ustadz Salihuddin. Yang di samping kita ini nanti kita bicara banyak. Mereka ini salah satu memberikan pendidikan yang belajar usia dini tentang huruf hijaiyah. Nah, untuk itu kita bincang-bincang sedikit sama Pak Ustadz Salihuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah nih Pak Ustadz ini salah satu MWC ya Pak Ustadz ya, Majelis Ulama Wakil cabang ya, yang ada di Kalideres ini ya. Iya nih, tadi saya kan sudah nih Pak Ustadz tentang metode belajar di usia lansia ini. Ini tingkat kesulitannya seperti apa nih Pak Ustadz nih? Yang di tahap kasih metode pelajarannya. Iya. Jadi gini, memang ini adalah satu terobosan dan juga gagasan dari saya yang saya lontarkan dan saya ajukan kepada jamaah untuk usia-usia lansia, karena diawali dan didasari dengan ketidaktahuan mereka tentang baca tulis Quran dari nol. Dari nol. Jadi kita punya inisiatif dan juga punya ide bagaimana usia-usia lansia ini untuk mau belajar Quran dari nol, dan kita berusaha bagaimana supaya mereka ada semangat, ada giro kalau dalam bahasa agama untuk mau belajar Quran dari dasar. Dan tentunya kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala ini pasti kita ketemuin, di mana usia tua memang daya tangkapnya, daya terimanya itu enggak setajam ketika kita ngajarin usia-usia muda. Iya, usia-usia ini, sehingga ada kesulitan udah pasti, hambatan udah pasti. Tapi karena emang yang saya tekankan dari saya dan juga orang yang saya ajarin, pertama adalah kesabaran. Kedua adalah ketekunan. Ketiga adalah semangat. Karena 3 poin ini yang akan mendukung keberhasilan dia dalam belajar di usia lansia. Kalau tidak ada 3 faktor ini, rasa-rasanya agak sulit juga. Agak lama dan juga tidak akan berhasil apa yang kita targetkan kepada mereka. Sabar, tekun, dan semangat. Sebab beda dengan anak-anak usia dini yang daya tangkapnya masih bagus, daya rekamnya masih tinggi, gitu kan, daya ingatnya masih tinggi. Jadi memang benar-benar dibutuhkan kesabaran di antara kedua belah pihak. Yang ngajarin sabar, yang diajarin sabar, gitu. Kalau nggak klop nih, nggak ketemu nih kita, nggak ketemu bagaimana caranya mengklopkan ini. Yang ngajar kudu sabar, kalau perlu sabarnya jangan sekarung. Kalau bisa sabarnya 2-3 karung gitu kan. Karena memang ya namanya orang tua, kita bilang huruf A, dia sebutnya huruf B. Nah ini kendala kita. Itu makanya kesabaran, ketekunan, dan semangat ini harus benar-benar ditumbuhkan kembali. Jadi saudara yang ada di manapun berada, khususnya saudara kita sedang berkabung, Ustadz berpesan bahwa
nggak apa-apa dah kita baru melek daripada kita buka selamanya. Ini yang pesan dari pusat kita. Yuk, kita tidak mengenal usia kalau kita belajar ya kan. Di lahat pun masih kita tetap belajar ya belajar. Nah, sehingga kita bisa memberikan suatu tidak ada kata ketinggalan. Emang karena posisi kesibukan sehingga ada ketinggalan ini tidak ada pesan, yang penting ada keinginan nih. Ini kita mau bicara sedikit lagi Ustaz nih. Kalau kita belajar dari dasar ini kan salah satu bisa dikatakan ada mualaf Ustaz ya, itulah ya. Jadi yang paling cepat yang diikuti dalam mata pelajaran ini apa Ustaz dari Indonesia ini? Tadi kan sudah yang paling cepatnya nih mereka. Iya. Jadi memang kita pakai metode yang kekinian yaitu metode Iqra. Karena memang metode ini metode yang sudah mendapatkan satu legalitas formal untuk bisa baca secara praktis, cepat dan mudah kan gitu ya. Ya itu tadi saya katakan yang tadi Bang Bara bilang, belajar tidak kenal usia, belajar tidak kenal muda dan tua. Kalau bahasa Betawinya, kita nih belajar dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Artinya dari mulai buayan sampai masuk liang kubur. Di bedong, bayi kan kita bedong. Di bedong lagi kita dikapanin. Jadi dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Itu belajar artinya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang kubur. Nah oleh karena itu saya pakai metode Iqra ini karena menurut saya cocok sekali untuk semua kalangan, baik tua, baik muda maupun tua, sehingga daya tangkap dan juga daya cerna akan mudah kan gitu. Kalau saya lihat memang udah banyak yang berhasil dalam penggunaan metode Iqra gitu. Walaupun memang kendalanya itu tadi kita harus benar-benar sabar, sungguh-sungguh dan benar-benar juga sungguh-sungguh di antara kedua belah pihak ini. Yang ngajarin sabar, sungguh-sungguh serius, yang diajar juga sabar, sungguh-sungguh juga serius. Nggak ada istilah main-main gitu. Sebab kalau main-main, apapun yang namanya main-main dapatnya lama gitu. Gitu. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Saudara, nanti kita akan ketemu segmen berikutnya lagi dan tunggu dari Kapten Amerika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.